Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi 2 buah kapal yang sedang mengisi bahan bakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Bahkan seorang anak buah kapal nekat menceburkan diri untuk menarik kapal agar bisa bersandar di pinggir dermaga. Api dengan cepat membakar 2 buah kapal yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu siang. Kapal nelayan penangkap ikan yang terbakar terbawa hembusan angin kencang hingga ke tengah dan membuat sejumlah anak buah kapal lain yang berada di dekatnya panik dan berusaha memindahkan kapal. Bahkan seorang anak buah kapal nekat menceburkan diri untuk menarik kapal yang terbakar agar bisa merapat ke dermaga yang kosong untuk menghindari merambat ke kapal lainnya. Ini lagi di seberang. Lagi isi solar. Lagi isi solar. Dua kapal, tongkan satu kan. Oh. Tapi posisi si kapal itu lagi bersandar ya, Pak ya? Iya. Sementara itu sebanyak 12 unit damkar dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar sempat kesulitan dengan banyaknya bahan bakar yang berada di dalam kapal dan hembusan angin yang kencang. Ini yang terbakar di dermaga barat awalnya ya, informasinya di dermaga barat ada 65 kapal. Informasinya dari mati stasiun kami sedang mencari tahu, katanya sedang mengisi bahan bakar. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran kapal. Dan ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, bus SIM keliling di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Bus SIM keliling milik Polres Maros yang tengah beroperasi terbakar di Jalan Poros, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari rekaman video amatir terlihat kobaran api menghanguskan hampir seluruh badan bus yang digunakan sebagai pelayanan pengurusan SIM keliling milik Polres Maros. Peristiwa terjadi di samping rumah warga dan kebakaran membuat warga maupun petugas panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun kebakaran diduga saat mesin genset yang terletak di bagian belakang mobil diduga mengalami korsleting listrik hingga muncul percikan api. Yang baru terjadi di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. SIM keliling kami pada saat melaksanakan pelayanan kepada pemohon SIM untuk perpanjangan, tiba-tiba api menjalar dari sumber genset yang ada di belakang kendaraan yang dilihat langsung oleh petugas yang sedang melayani warga. Api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Pasalnya, bus SIM keliling beserta isinya hangus terbakar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Setelah sempat viral pemirsa, ASN wanita yang melarang tetangganya beribadah di rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat meminta maaf. Setelah dimediasi pemerintah kota, kedua pihak sepakat berdamai dan menyatakan yang terjadi saat itu hanya kesalahpahaman. Video ini sempat viral lantaran wanita yang merupakan aparatur sipil negara ini merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang digelar tetangga rumahnya di kawasan Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah ramai dan menjadi sorotan karena dinilai intoleransi, pemerintah Kota Bekasi memediasi kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai. Penjabat Wali Kota Bekasi memastikan kejadian tersebut bukan intoleransi, namun hanya kesalahpahaman.
Pemkot Bekasi juga akan memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI daerah Kayuringin. Tentu kita semua sudah menyepakati kaitan dengan tempat ibadah harus melalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam SKB nomor 8 dan nomor 9 antara Mendagri dan Menteri Agama. Kalau polemik ini memang karena izin tersebut sudah habis ya Pak, atau bagaimana? Bukan seperti itu, ya. Jadi yang penting di sini ada islah, ya. Sudah ada kesepahaman di antara para pihak, jadi untuk beribadah sesuai dengan ketentuan peraturan. Sementara itu, Mas Riyati, ASN yang memprotes ibadah di rumah tetangganya, memohon maaf atas tindakan dan ucapannya yang kurang berkenan. Dan pendeta yang menggunakan rumah untuk beribadah memaafkan Mas Riyati dan menerima ibadah bersama jemaat di rumahnya pindah ke GKOI Kayuringin. Saya, Mas Dewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Kami memaafkan Ibu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riyati itu kepada pemerintah. Sebelumnya, viral seorang ibu yang merupakan seorang aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bekasi mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan di sebuah rumah tinggal persis di sebelah rumahnya. Sementara pihak lainnya menilai tindakan tersebut intoleransi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD yang baru dilantik di Bangka Belitung, Kepulauan Riau dilaporkan ke polisi. Diduga karena KDRT. Sementara di Singkawang, Kalimantan Barat, yang ditetapkan tersangka pencabulan tetap dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang. Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menolak berkomentar terkait dugaan kekerasan rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya berinisial IS. Imam menyebut akan berikan klarifikasi saat waktu yang tepat. Klarifikasi dari abang, orang tahu. Santai ya, pada waktunya Pak ya. Oke, kapan waktunya Pak? Kapan waktunya Bang? Pastinya kapan Bang? Makasih banyak teman-teman Bang. Terima kasih Pak. Siap. Ya, makasih semuanya ya. Sebelumnya pihak korban telah melaporkan dugaan KDRT ini ke polisi. Kuasa hukum menunjuk bukti foto tubuh korban yang lebam diduga akibat dianiaya. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memiliki hasil visum korban. Hasil visum baru keluar hari ini. Hasil visum. Jadi kan kita melakukan pemeriksaan saksi juga. Itu hasil visumnya benar terjadi kekerasan? Iya. Tinggal nanti kita melakukan gelar perkaranya. Nanti ditunggu aja saja gelar perkaranya. Insya Allah dalam waktu dekat. Di Depok, Jawa Barat, seorang oknum anggota DPRD yang baru dilantik berinisial RK dilaporkan atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun demikian, Polres Metro Depok masih mendalami laporan ini. Dilakukan terhadap anaknya masih berumur 15 tahun. Kalau kronologisnya sendiri, pelaku ini melakukan pencabulan dan juga sempat sudah melakukan persetubuhan dengan korban. Tapi ini baru dugaan ya, jadi kita masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diberikan ke kita. Polisi resmi menetapkan anggota DPRD terpilih di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Herman, sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Meski sudah menyandang status tersangka, hingga kini HA masih belum ditahan
bahkan mangkar dari pemanggilan pemeriksaan polisi dengan alasan sakit. Sudah keluar dan itulah yang meyakinkan kita penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. Sementara itu, kuasa hukum terduga pelaku mengaku kasus tersebut sebagai bentuk kriminalisasi dan akan melakukan upaya hukum. Kita akan tetap ambil langkah-langkah hukum yang proper dan terukur lah untuk kalau itu jelas di materi kami GPK. Betul, kami keberatan bahwa ini penyidikan tidak profesional, kemudian tidak status tersangka tidak cukup bukti dan prematur. Kami dalilkan begitu. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Dua masa pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Ratu Ria dan Syafruddin, terlibat bentrok. Peristiwa ini terjadi saat pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada Kota Serang 2024 yang diselenggarakan KPUD Kota Serang. Dua pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang pada Pilkada Kota Serang 2024 terlibat bentrok pada saat rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon yang digelar KPU Kota Serang Senin sore. Bentrokan yang melibatkan pendukung pasangan calon Ratu Ria Mariana Subadri Usluddin dengan pendukung pasangan calon Syafruddin Herianto ini pecah setelah kedua kelompok massa diduga beradu yel-yel dan saling berdesakan di saat pasangan calon yang mereka dukung sedang mengambil nomor urut. Beruntung keributan tidak berlanjut setelah pihak kepolisian Polresta Serang Kota dan sejumlah pendukung melerai massa. Padahal saat pengundian nomor urut 3 pasangan calon, baik Ratu Ria Mariana Subadri Usluddin, Budi Rustandi Nur Agis Aulia, dan Syafruddin Herianto, ketiga pasangan calon tersebut saling berjabat tangan dan berpelukan hingga bercanda satu sama lain untuk mencairkan suasana pengundian nomor urut. Diketahui sebelumnya pihak KPU Kota Serang telah mengimbau kepada masing-masing pasangan calon untuk tidak membawa massa pendukung dalam jumlah besar dan membatasi masing-masing pasangan calon hanya membawa maksimal 30 orang pendukung untuk ikut menyaksikan pengundian nomor urut. Tadi ya, yang resmi itu kan hanya 30 yang ber-ID card, tapi himbauan kami di dalam surat itu sudah kami sampaikan hanya 50 orang yang tidak menggunakan ID card di luar dengan catatan tidak membawa atribut yang berlebihan, tidak membawa sound system juga sebenarnya kami himbau sudah tidak membawa gitu. Tapi sekali lagi ya dalam arti ini kami tidak bisa juga mencegah karena sudah terjadi, tetapi sekali lagi koordinasi itu sudah kami lakukan. Sementara itu pengundian nomor urut pasangan calon Ratu Ria Mariana Subadri mendapat nomor urut 1, Budi Rustandi Nur Agis Aulia mendapat nomor urut 2, dan Syafruddin Herianto mendapat nomor urut 3. Selanjutnya, Selasa siang digelar deklarasi pemilu damai bagi 3 pasangan calon di alun-alun Kota Serang. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara itu di hari pertama kampanye, pemirsa, masing-masing paslon mulai sibuk. Pasangan Ridwan Kamil Suswono langsung berkunjung ke Taman Makam Tokoh Nasional. Jas merah jangan pernah melupakan sejarah menjadi semboyan yang dicoba dijalankan oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono. Keduanya pun langsung napak tilas sejarah Kota Jakarta dengan berziarah ke Makam Tokoh Nasional MH Tamrin di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan. Tidak hanya MH Tamrin, keduanya juga berziarah ke makam tokoh Betawi Benyamin Sueb. Dalam kampanyenya, pasangan Ridho menekankan salah satu programnya adalah memperbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata, akan menjadi program pasangan Ridho juga. Kenapa di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW, kemudian insentif atau gaji RT RW kita naikkan setinggi-tingginya, kan? Itu adalah bagian dari agar pembangunan di wilayah kampung RW itu bisa dilaksanakan secara demokratis dan maksimal. Ya pemirsa, bila dalam kampanye di hari pertamanya pasangan RK Suswono napak tilas sejarah, pasangan Pramono Rano Karno langsung tancap gas menemui warga. Kampanye hari pertama
pertama dibuka calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan Rano Karno atau yang dikenal dengan Bang Dul dengan berolahraga pagi di Waduk Brigit. Selama berolahraga, Bang Dul juga menyempatkan diri menyapa warga sekitar. Usai berolahraga, kampanye berlanjut dengan mengunjungi Pasar Lenteng Agung. Di lokasi ini, Bang Dul berdialog dengan para pedagang. Dalam pertemuan ini, Rano Karno juga memastikan akan merenovasi pasar-pasar yang ada di Jakarta. Tadi ada amanah lah. Di sini parkir, Pak. Parkir ini mahal, ya kan? Kemudian daya tampung ya ini kita lihat kan kecil ya. Dulu ini besar ini, cuman begitu udah Jakarta berkembang, masyarakat jadi banyak ya jadi menjadi kecil kan. Inilah fungsinya apalagi sini kan udah BUMD, udah memang dikelola oleh perusahaan umum daerah. Ini dia punya solusi. Itulah nanti begitu saya maaf kalau memang saya mungkin di balai kota, tentu ini akan kita evaluasi. Sementara itu pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memulai kampanye perdana mereka dari titik nol Jakarta, yaitu di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam kampanye perdananya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana kompak memakai baju berwarna hitam dengan tulisan tagline mereka yakni Jakartaku Aman. Setelah memulai kampanye secara bersama-sama di Jakarta Pusat, nantinya pasangan yang berasal dari jalur independen ini akan berpencar untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Jakarta. Kenapa alasannya di titik nol ini, dan nanti setelah ini karena Jakarta ini luas dan waktu kita hanya 2 bulan, jadi nanti Pak Dharma akan belusukan ya di tempat yang terpisah dengan saya. Jadi kita lakukan secara paralel karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan warga Jakarta. Beralih ke Pilkada Jawa Tengah, pemirsa, masa kampanye hari pertama dimanfaatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah untuk belusukan. Calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Lutfi mengunjungi Pasar Bulu, sementara rivalnya Cawagup nomor urut 2 Hendrar Prihadi belusukan ke Pasar Peterongan, Kota Semarang. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi memilih kampanye terbuka di hari pertama dengan mengunjungi pasar tradisional Bulu, Semarang. Ahmad Lutfi mendapat sambutan masyarakat serta pedagang pasar Bulu. Ahmad Lutfi mendapat keluhan sepi pembeli dari pedagang sembako hingga pakaian. Menanggapi keluhan masyarakat dan pedagang pasar Bulu Semarang, Ahmad Lutfi akan melakukan pembenahan serta mengecek komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Satu, saya ingin memastikan bahwa di pasar itu kan banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Ya. Saya ingin belanja masalah, contohnya harga daging normal, kemudian sayur mayur tidak ada kenaikan yang fluktuatif. Cuma mungkin daya beli masyarakat kan agak menurun. Akhirnya ini mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kesimpulan satu. Yang kedua kan ada beberapa yang perlu harus kita tingkatkan. Contoh dari tata ruang pasar harus kita tingkatkan. Contoh dari segi kebersihan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi juga belusukan ke pasar tradisional. Ia berkunjung ke Pasar Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di Pasar Peterongan, Hendrar Prihadi menyerap aspirasi masyarakat, khususnya pedagang. Ia berjanji membenahi pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern. Maka saya menyempatkan sambil datang ke beberapa undangan ini ke tempat yang biasa dikunjungi masyarakat Semarang. Apa itu? Pasar, tempat publik. Saya cek, saya serap aspirasi, dan memang beberapa ada masukan buat kita berdua, Pak Andika dan saya pada saat nanti terpilih, bagaimana mengoptimalkan pasar tradisional ini di bawah tekanan atau gempuran pasar-pasar online. Ini menjadi penting karena teman-teman pedagang ini kan teman-teman di wilayah middle low ya. Masa kampanye calon kepala daerah dimulai hari ini. Masing-masing pasangan telah bergerak dan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan berkampanye.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, sidang perdana peninjauan kembali Sudirman, terpidana kasus Vina Eki, digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada sore tadi. Sidang PK Sudirman digelar terpisah dari 6 terpidana lainnya karena Sudirman belakangan mengajukan peninjauan kembali. Sidang perdana peninjauan kembali terpidana kasus Vina Eki, Sudirman, digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu sore. Sidang PK Sudirman digelar terpisah dengan 6 terpidana lainnya karena Sudirman belakangan mengajukan PK. Agenda sidang hari ini yang pembacaan memori PK, sekaligus mendengarkan keterangan keberadaan Sudirman saat peristiwa kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Selain itu, kuasa hukum juga menyiapkan 5 saksi alibi untuk menguatkan kesaksian Sudirman. Pada intinya sebenarnya sebagian besar mereka ini dengan 6 terpidana lain itu kan satu rangkaian peristiwa. Tapi Sudirman ini memang mempunyai spesifikasinya ya, yang lain ya. Antara lain bahwa dia kan tidak bersama dengan teman-teman yang lain ketika malam tanggal 27 Agustus itu nongkrong di rumahnya Bu Nining ya. Nah, kami akan hadirkan saksi alibi bagi Sudirman yang melihat Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di mana? Ada 4 atau 5 orang saksi, itu kami akan hadirkan alibinya. Pihak keluarga Sudirman meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal dan Sudirman tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, suasana haru mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada siang tadi. Titin Prialianti, kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal, menangis saat memberikan kesaksian di persidangan. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Persidangan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dari Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal dan mengikuti proses persidangan pada tahun 2016 hingga 2017 silam. Suasana haru mewarnai kesaksian Titin di hadapan majelis hakim. Ia menangis saat menceritakan penyiksaan yang dialami para terpidana kasus kematian Vina Eki oleh oknum penyidik Polres Cirebon Kota. 7 terpidana ini pulang tahun ini. Saya nggak peduli lagi apa yang terjadi. Kalau misalnya itu dianggap ini kesalahan saya karena menandatangani. Karena waktu itu saya, kalau ibu nggak tanda tangan, kita akan tuntut pengacara dari negara. Karena itulah saya punya kekhawatiran. Apalagi saya diyakinkan semuanya sudah mengakui perbuatannya, termasuk Saka Tatal. Jadi saya tidak punya pilihan karena waktu itu saya memang betul-betul dilepas sendiri untuk pegang perkara ini. Sebelumnya sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Di antaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran forensik, ahli mata, serta saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Para saksi meragukan kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan, melainkan murni kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa. Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, Jalan Ruas Kemang Utara 10 Bangka, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 30 cm. Genangan air yang cukup tinggi ini mengakibatkan akses warga terganggu. Selain itu, tidak sedikit sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 terpaksa putar balik. Sementara sebagian kendaraan roda 2 yang menerobos mengalami mati mesin. Diketahui Jalan Kemang Utara 10 Bangka, Jakarta Selatan merupakan ruas jalan yang kerap dilanda banjir setiap hujan deras. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat akhir masa jabatan periode 2019-2024 yang digelar pagi tadi dihiasi kursi kosong. Kondisi ini membuat rapat sempat diskorsing karena banyaknya anggota yang tidak hadir.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna akhir masa jabatan periode 2019-2024 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Sidang paripurna yang semula diagendakan pukul 9 waktu Indonesia Barat mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Pimpinan MPR menunggu kehadiran anggotanya di ruang sidang. Setelah mundur hampir 1 jam dari jadwal, sidang akhirnya dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Ketua MPR RI Bambang Susatyo kemudian menyampaikan laporan absensi peserta sidang paripurna. Tercatat jumlah anggota yang hadir belum memenuhi quorum, sehingga sidang terpaksa diskors selama 30 menit. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir semua fraksi dan kelompok DPD dengan jumlah 358. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 tertib, sidang belum terpenuhi secara quorum. Maka dengan demikian, sidang akan saya skor selama 30 menit sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna ini menjadi momentum penting menjelang berakhirnya masa jabatan anggota MPR periode 2019-2024. Terdapat 2 agenda utama yang dibahas, di antaranya penetapan putusan terkait perubahan tata tertib MPR, serta rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019-2024. Dari Jakarta, Ismalia Diastriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang tadi. Kehadiran Menhan untuk mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo tiba di gedung DPR mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan langsung disambut Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sugiono. Prabowo kemudian langsung bergegas menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR menggelar raker bersama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Para akademisi dan rapat dengar pendapat dengan pejabat. Rapat kerja bersama Komisi 1 DPR ini adalah rapat terakhir yang diikuti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Agenda rapat pada hari ini yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU di bidang pertahanan. Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atgas serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian, tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan 5 pembangunan fasilitas hunian dan sekolah hasil investasi lokal dan asing di Ibu Kota Nusantara pagi tadi.
Pemerintah mulai melakukan pembangunan IKN tahap ke-8 yang memfokuskan pembangunan fasilitas umum. Presiden Jokowi meresmikan sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendukung di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Presiden meresmikan 2 proyek pembangunan hasil investasi perusahaan lokal, yakni Teras Hutan IKN dan The Prima Hotel. Selain itu, Presiden meresmikan 2 pembangunan proyek hasil investasi kolaborasi asing dan lokal, yakni Australia International School serta Magnum Resort asal Rusia. Presiden Jokowi turut meresmikan pembangunan hotel, apartemen, serta pusat perbelanjaan Delonix Nusantara. Delonix Nusantara merupakan perusahaan asal Cina yang berinvestasi di IKN mencapai 500 miliar rupiah. Menurut Presiden, masuknya investasi asing merupakan suatu tanda kepercayaan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden mengatakan masih ada beberapa perusahaan asing yang berminat melakukan investasi di sektor hunian, hiburan, serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, untuk pembangunan fasilitas pemerintahan akan dilakukan oleh negara. Investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Otoritas IKN saat ini mulai melakukan pembangunan tahap 8 yang memfokuskan pembangunan penginapan dan sekolah. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan.